Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini saya Pendeta Erni yang melayani di Resort GKE Pulang Pisau, Jemaat GKE Pulang Pisau Hilir akan membawa kita dalam renungan dari Daniel pasal 7 ayat 19 hingga ayat yang ke-22. Saya memberi tema Teguh di Tengah Tekanan. Sebelum kita masuk dalam renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita bersatu hati di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Bapa, karena kasih karunia-Mu lah kami boleh ada sampai hari ini. Pagi hari ini kami bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Lingkupi kami, berikan kami kuat kuasa kasih Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga sepanjang hari ini kami boleh melakukan kebaikan dalam kebenaran kasih Tuhan, dimanapun kami berada, di tempat kami bekerja, di tengah keluarga kami, bahkan di tengah-tengah lingkup masyarakat. Kami berdoa biarlah kiranya hari ini kami juga boleh bersama-sama diberkati melewati firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pernahkah kita merasa bahwa hidup dalam kebenaran itu seolah-olah membawa kita pada jalan yang berat? Ketika di dunia, di sekitar kita begitu bebas. Tetapi ketika kita memilih hidup kudus, ketika kejujuran kadangkala membuat kita malah lebih tertinggal daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika iman kita diuji, seolah-olah kejahatan ini terus menang. Hari ini, Daniel pun mengalami penglihatan yang menunjukkan hal yang sama. Dalam Daniel pasal 7 memperlihatkan gambaran yang sebenarnya menakutkan. Binatang buas yang melambangkan kekuatan dunia yang jahat muncul dan menguasai. Tanduk kecil muncul dan dengan sombongnya melawan orang-orang kudus, bahkan mengalahkan mereka. Kalau kita baca pada ayat yang ke-21, ini adalah gambaran bahwa orang-orang benar tidak selalu menang secara kasat mata. Mereka bisa ditindas, dihina, dianggap lemah, bahkan di tengah-tengah zaman kita sekarang ini. Namun kalau kita baca pada ayat yang ke-22, ini menjadi titik balik. Sampai yang lanjut usianya datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Waktunya telah tiba dan orang-orang kudus memperoleh kerajaan itu. Apa artinya? Bahwa Allah tidak tinggal diam, saudara. Ia akan datang untuk menghakimi dunia. Bahkan kebenaran itu tidak akan pernah sia-sia. Bahwa kerajaan bukan diwariskan kepada orang yang kuat secara duniawi, tetapi kepada mereka yang setia. Yang dimaksud adalah kerajaan sorgawi. Hari ini, mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudari diperhadapkan pada tekanan yang kadangkala mengajak kita ayo kompromi. Mungkin kita harus ditertawakan karena hidup kita tetap berjalan dalam kebenaran. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, teguhkan hatimu Bapak, Ibu, saudara-saudari. Terus hidup dalam kebenaran. Karena pada akhirnya orang-orang kudus, orang-orang yang memilih hidup benar dan setia kepada Tuhan, mereka akan menerima kerajaan yang kekal. Hari ini, ingatlah, menang bukan berarti selalu kelihatan hebat dalam dunia ini, tetapi menang adalah ketika kita tetap berdiri di pihak Tuhan walaupun kadang dunia melawan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jangan pernah lelah hidup benar. Mungkin sekarang kita seperti tanda kutip kalah, tapi waktunya akan tiba dan saat itu kita akan boleh bersama-sama dalam kasih karunia Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Hari ini kita mendukung Gereja Talitakum Saka Kajang di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, sungguh syukur yang tiada terhingga ya Bapa. Hari ini firman-Mu mengajak kami tetap pada jalur jalan kebenaran-Mu dalam kehidupan ini. Sekalipun mungkin sering dilihat kalah oleh dunia. Karena berjalan dalam kebenaran,
Karena berjalan dalam kasih karunia Tuhan seringkali dianggap keterlambatan di dalam dunia ini. Namun hari ini, di pagi hari ini ya Bapa, urapi hati kami. Berikan kami kekuatan dan kemampuan, ajarkan kami untuk tidak hanya melihat apa yang harusnya kami lakukan saja di dunia ini, tetapi suatu saat Allah akan menghakimi dunia ini. Bahkan kami pun akan dihakimi menurut perbuatan kami. Ajarkan kami setia ya Bapa. Ajarkan kami tidak lelah melakukan segenap firman-Mu. Ajarkan kami pada hari ini boleh senantiasa merindukan kasih karunia-Mu, sehingga damai sejahtera Tuhan itu ada di dalam hati kami. Kami berdoa buat gereja Talitakum Saka Kajang, dalam perjuangan pelayanan mereka, dalam kehidupan jemaat, bahkan dalam kehidupan pelayan Tuhan yang ada di sana. Tuhanlah yang kiranya menaungi dan memberkati mereka, memberikan kekuatan dan kemampuan bagi mereka, sehingga melewati gereja Talitakum Saka Kajang, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ada banyak jiwa-jiwa yang merindukan kasih Tuhan, bahkan ada banyak orang-orang yang rindu untuk melakukan kebenaran Tuhan. Ini seluruh kehidupan kami ya Bapa, boleh kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati kami. Amin untuk firman Tuhan hari ini.